Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang audit siklus atas penjualan dan penerimaan kas PT Sukses Mandiri pada tahun 2024. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fatmi Sarifani dan rekan saya yaitu Nurul Putri, Septia Dwi Yoni, dan Reva Natalia. Baiklah, langsung saja materi pertama akan dibawakan oleh Nurul Putri. Kepada Nurul dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator, yaitu materi pertama, pendahuluan. Pertama, latar belakang. Sebuah perusahaan dagang bernama PT Sukses Mandiri bergerak di bidang distribusi elektronik. Perusahaan ini memiliki volume penjualan yang tinggi dan melakukan transaksi penerimaan kas, baik melalui transfer bank maupun pembayaran tunai. Seiring dengan pertumbuhan usaha, pengendalian internal menjadi semakin krusial untuk menghindari potensi kecurangan atau kesalahan dalam pencatatan transaksi penjualan dan penerimaan kas. Dalam praktiknya, seringkali terdapat ketidakwajaran atau kesalahan dalam penyajian penjualan dan penerimaan kas. Karena itu, audit perlu dilakukan untuk memastikan akun-akun yang terkait dengan penjualan dan penerimaan kas telah disajikan pada nilai wajar. Adapun kedua tujuan audit pertama mengevaluasi apakah saldo akun dipengaruhi siklus sudah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi atau tidak. Kedua, memberikan pendapat tentang kewajaran laporan. Ketiga, memastikan keakuratan pengakuan pendapatan dan penerimaan kas. Keempat, mengidentifikasi area perbaikan dalam sistem pengendalian. Ketiga, ruang lingkup. Periode perusahaan pada tahun 2024, fokus audit pada siklus penjualan dan penerimaan kas, sistem pencatatan, dokumentasi, dan prosedur operasional. Next one. Bab 2 yaitu profil perusahaan. Pertama, sejarah PT Sukses Mandiri, perusahaan dagang yang telah beroperasi di Indonesia pada distribusi alat elektronik. Perusahaan ini fokus pada penyediaan berbagai peralatan elektronik untuk pasar domestik. Kedua, bidang usaha PT Sukses Mandiri. Pertama, distribusi alat elektronik. Kedua, penjualan dan pemasaran produk elektronik. Ketiga, layanan purna jual. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembali. Baiklah, terima kasih kepada Nurul Putri. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Septia Dwi Yoni. Kepada Yoni dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Materi yang pertama yaitu analisis prosedur penjualan dan penerimaan kas. A. Proses pemesanan barang oleh pelanggan. Pelanggan mengajukan pesanan melalui tim penjualan PT Sukses Mandiri dengan telepon, email, sistem pemesanan online. Staf menerima pesanan dari pelanggan, staf penjualan mengkonfirmasi persediaan barang di gudang. Setiap pesanan dicatat dalam sistem manajemen pesanan perusahaan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data. B. Pengiriman barang ke pelanggan. Pertama, setelah pesanan diverifikasi dan disetujui, staf gudang bertanggung jawab untuk menyiapkan barang untuk pengiriman. Dokumentasi pengiriman sebagai bukti bahwa barang telah siap untuk dikirim. Barang dikirim ke alamat pelanggan yang ditentukan disertai dengan faktur penjualan dan dokumen pengiriman lainnya. Setelah pengiriman, pelanggan diminta untuk mendatangkan dokumen penerimaan sebagai bukti bahwa barang telah diterima dengan kondisi baik. Materi yang kedua, identifikasi pengendalian internal. Yang pertama, pemisahan tugas antara penjualan, pengiriman, dan penerimaan kas. Pemisahan tugas merupakan prinsip penting dalam pengendalian internal untuk mengurangi risiko kecurangan dan kesalahan. Yang pertama, bagian penjualan bertanggung jawab atas penerimaan pesanan dari pelanggan, pembuatan faktur, serta pencatatan transaksi penjualan dalam sistem. Yang kedua, bagian pengiriman bertugas mengatur pengiriman barang kepada pelanggan setelah pesanan dikonfirmasi. Yang ketiga, bagian penerimaan kas mengelola seluruh transaksi penerimaan kas dan melakukan pencatatan pembayaran dari pelanggan. Yang kedua, prosedur verifikasi dan otorisasi transaksi. Verifikasi oleh manajer keuangan, setiap pesanan yang masuk harus diperiksa oleh manajer keuangan sebelum barang dikirim.
Yang diperhatikan oleh auditor dalam pengendalian otorisasi adalah yang pertama, satu, permintaan kredit harus diotorisasi terlebih dahulu sebelum penjualan dilakukan. Yang kedua, pengiriman barang hanya dilakukan apabila otorisasi yang diberikan telah lengkap. Yang ketiga, saat penjualan harga jual, persetujuan kredit, ongkos angkut, dan diskon yang diberikan harus disetujui oleh bagian yang terkait. Yang ketiga, pengendalian untuk mencegah kecurangan. Yang pertama, pembatasan akses terhadap kas dan sistem keuangan. Tidak semua karyawan memiliki akses sistem pencatatan keuangan dan rekening bank perusahaan. Penggunaan password autentikasi ganda untuk akses sistem guna mencegah manipulasi data oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, pemeriksa berkala dan audit internal. Perusahaan melakukan audit internal secara rutin untuk memastikan tidak adanya penyimpangan dalam pencatatan transaksi. Pemeriksaan mendadak dilakukan untuk mendeteksi adanya transaksi yang mencurigakan. Pelaporan whistleblowing system. Karyawan diberikan jalur untuk melaporkan aktivitas mencurigakan tanpa takut akan konsekuensi negatif. 4. Prosedur rekonsiliasi bank dan pencocokan kas. Pencocokan mutasi rekening dengan penerimaan kas, identifikasi kesalahan dan transaksi yang tertunda, dokumentasi dan laporan rekonsiliasi. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Setia Dwioni. Baiklah, materi selanjutnya akan saya bawakan yaitu risiko audit. Di mana yang pertama yaitu adanya risiko penerimaan kas yang tidak tercatat dengan benar, di mana ini terjadi apabila penerimaan kas tidak dicatat dengan tepat atau tidak dicatat sama sekali dalam pembukuan perusahaan. Yang kedua yaitu risiko kecurangan dalam penerimaan kas atau penjualan. Risiko kecurangan ini melibatkan pengambilan atau penggunaan kas yang tidak sah, baik oleh karyawan atau pihak lain yang terlibat. Yang ketiga, risiko pemalsuan dokumen atau transaksi. Risiko dari pemalsuan dokumen ini terjadi apabila dokumen atau transaksi yang terkait dengan penjualan atau penerimaan kas dipalsukan untuk tujuan penipuan. Ini bisa mencakup faktur yang tidak sah, kwitansi yang dibuat-buat, atau dokumen lainnya yang dipalsukan untuk memperoleh kas yang tidak sah. Selanjutnya yaitu untuk menghindari ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan kontrol internal yang ketat. Selanjutnya bisa melakukan dengan rekonsiliasi kas secara rutin dan memastikan pengawasan serta audit yang memadai oleh pihak internal maupun eksternal. Kemudian juga bisa menggunakan sistem yang dapat meminimalisir manipulasi dokumen dan memvalidasi transaksi secara otomatis. Dan yang terakhir dapat dengan melakukan pelatihan kepada karyawan mengenai pentingnya integritas dalam transaksi dan penerimaan kas serta potensi risiko kecurangan. Yang keempat yaitu uji pengendalian. Yang pertama, uji kepatuhan terhadap prosedur perusahaan, yaitu menilai sejauh mana karyawan PT Sukses Mandiri mengikuti kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, lalu melakukan wawancara dengan karyawan, dan terakhir jika ditemukannya pelanggaran atau penyimpangan, dapat menunjukkan bahwa sistem pengendalian belum berjalan secara optimal. Yang kedua yaitu verifikasi kecocokan antara catatan internal dengan laporan bank dan bukti pembayaran. Yang pertama yaitu membandingkan catatan internal dengan laporan bank, yaitu mencocokkan setiap transaksi penerimaan kas yang dicatat dalam setiap akuntansi perusahaan dengan mutasi rekening bank. Dan jika terdapat perbedaan jumlah yang diterima rekening bank dan yang dicatat dalam sistem, auditor akan menyelidiki penyebabnya. Kemudian memeriksa bukti pembayaran dengan meminta bukti pembayaran dari pelanggan seperti transfer bank, kwitansi, atau yang lainnya. Dan bukti pembayaran harus sesuai dengan jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, melakukan rekonsiliasi bank, yaitu melakukan rekonsiliasi bank untuk memastikan tidak ada transaksi yang tertinggal atau dicatat dua kali. Kemudian yaitu uji pengakuan pendapatan berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan. Yang pertama yaitu
dengan meninjau kebijakan akuntansi perusahaan, yaitu dengan memeriksa apakah perusahaan telah mengadopsi kebijakan akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kebijakan ini mencakup kapan pendapatan dapat diakui, apakah saat barang dikirim atau saat pembayaran diterima. Yang kedua yaitu memeriksa bukti pengiriman atau penerimaan jasa. Jika pendapatan diakui pada saat pengiriman barang, auditor akan memeriksa bukti pengiriman seperti surat jalan atau tanda terima pelanggan. Dan jika perusahaan bergerak di bidang jasa, auditor akan memeriksa kontrak dan bukti penyelesaian jasa sebelum pendapatan diakui. Yang ketiga yaitu menganalisis kesesuaian pengakuan pendapatan dengan faktur dan pembayaran, yaitu memastikan bahwa faktur yang diterbitkan sesuai dengan pendapatan yang dicatat. Kemudian mengecek apakah terdapat piutang usaha yang belum dibayar dan apakah pencatatan piutang sudah dilakukan dengan benar. Yang terakhir yaitu menggunakan metode pengujian substantif, yaitu melakukan uji analisis dengan membandingkan tren pendapatan dan periode sebelumnya untuk mendeteksi ketidakwajaran. Dan jika ada lonjakan atau penurunan pendapatan yang tidak wajar, auditor akan menelusuri penyebabnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Reva Natalia. Kepada Reva dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu prosedur audit substantif. Yang pertama, uji saldo piutang usaha dan penerimaan kas, yang dimana ada konfirmasi piutang kepada pelanggan. Dengan mengirimkan surat konfirmasi kepada pelanggan untuk meminta mereka mengkonfirmasi jumlah piutang yang tercatat dalam pembukuan perusahaan. Jika ada perbedaan antara catatan perusahaan dan pelanggan, maka auditor akan melakukan investigasi lebih lanjut. Selanjutnya, pemeriksaan umur piutang. Dengan menganalisis daftar umur piutang untuk mengidentifikasi piutang yang sudah jatuh tempo. Jika ada piutang yang telah lama belum dibayar, maka auditor akan menilai kemungkinan adanya penyisihan piutang tak tertagih. Selanjutnya, analisis rasio piutang terhadap penjualan. Jika rasio piutang terlalu tinggi dibandingkan dengan penjualan, maka hal ini bisa menjadi indikasi adanya pencatatan penjualan fiktif atau kebijakan kredit yang longgar. Selanjutnya, pemeriksaan bukti penerimaan kas, di mana bukti pembayaran dari pelanggan untuk memastikan bahwa penerimaan kas telah dicatat dengan benar dalam sistem. Yang kedua, verifikasi kecocokan antara catatan internal dengan laporan bank dan bukti pembayaran, yang dimana ada rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank ini membandingkan catatan penerimaan kas dalam pembukuan internal dengan laporan mutasi rekening bank. Jika ada perbedaan, maka auditor akan mengidentifikasi penyebabnya, seperti cek yang belum dicairkan atau kesalahan pencatatan. Selanjutnya, pemeriksaan bukti pembayaran. Jika ditemukan transaksi yang tidak memiliki bukti pembayaran, maka auditor akan menanyakan kejelasan kepada bagian keuangan perusahaan. Selanjutnya, analisis transaksi yang belum dicatat. Jika terdapat penerimaan kas yang sudah masuk ke rekening bank, tetapi belum dicatat dalam sistem, maka auditor akan menelusuri alasan keterlambatan pencatatan tersebut. Yang ketiga, uji pengakuan pendapatan berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan. Yang dimana pertama meninjau kebijakan pengakuan pendapatan perusahaan dengan memastikan bahwa kebijakan perusahaan dalam mengakui pendapatan telah sesuai dengan standar akuntansi. Pendapatan ini harus diakui ketika perusahaan telah memenuhi kewajibannya kepada pelanggan seperti pengiriman barang atau penyelesaian jasa. Selanjutnya, memeriksa bukti pengiriman barang atau pemberian jasa dengan memverifikasi dokumen pendukung seperti surat jalan, tanda terima pelanggan, atau kontrak penyelesaian jasa. Jika perusahaan mencatat pendapatan sebelum barang dikirim atau jasa diselesaikan, maka auditor akan menilai apakah ada ketidaksesuaian dalam pengakuan pendapatan tersebut. Selanjutnya, menganalisis pendapatan yang ditangguhkan. Jika ada transaksi di mana perusahaan telah menerima pembayaran tetapi belum mengirimkan barang atau menyelesaikan jasa, maka pendapatan harus dicatat sebagai pendapatan diterima di muka. Dengan memeriksa apakah pencatatan ini telah dilakukan dengan benar.
Selanjutnya, membandingkan data penjualan dengan periode sebelumnya. Dengan membandingkan angka pendapatan dari tahun ke tahun untuk mendeteksi adanya fluktuasi yang tidak wajar. Jika ada kenaikan atau penurunan pendapatan yang signifikan, maka auditor akan menelusuri penyebabnya. Next. Selanjutnya, kesimpulan. Analisis prosedur penjualan dan penerimaan kas menunjukkan bahwa keduanya adalah aspek yang krusial dalam operasional perusahaan, yang dimana memerlukan pengelolaan dan pengendalian yang ketat untuk menghindari risiko yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan. Penerimaan kas yang meliputi pembayaran oleh pelanggan harus dikelola dengan hati-hati untuk mencegah penggelapan atau penyalahgunaan kas yang dapat merugikan perusahaan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Reva Natalia. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami, dan apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.